Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa alal musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Sebagian yang dinukil daripada Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu an, ad-dunya syai'ani la thalitha lahuma ahaduhuma hubbul mal wal akhar hubbul jah, faman zahida fil mali wal jah fahuwa siddiqun wa man zahida fil mal dunal jah fahuwa mura'in wa man zahida fil jah wa ahabbal mala fahuwa la'im wa man ahabbal jah wal mala kana asgharu uqubatihi hirmanuhuma hirmanahuma. Bermula dunia itu adalah dua perkara, tidak ada tiganya. Ahaduhuma, salah satunya adalah hubbul mal, mencintai harta. Wal akhar, yang lainnya adalah hubbul jah, mencintai jah. Kepingin memiliki harta dan kepingin memiliki jah. Memiliki harta seperti dinar, dirham, ternak, kebun, rumah, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hubbul jah, kepingin punya jah. Jah itu artinya milkul qulub, ingin memiliki hati manusia. Ingin supaya orang-orang sayang lawan seorang, ingin supaya orang-orang itu hormat lawan seorang, ingin supaya orang-orang itu cinta lawan seorang, ingin mereka-mereka itu menghargai lawan seorang, kepingin mereka-mereka itu memuliakan lawan seorang. Nah, itu ngarannya jah. Jadi dua macam itulah merupakan alat untuk mencapai yang diingini. Kalau orang punya harta, orang punya jah, maka apapun yang dikehendakinya kemungkinan besar terjadi. Harta ada, jah ada. Jah seringkali diartikan dengan kedudukan. Padahal artinya jah itu adalah milkul qulub, menguasai hati orang. Duit ada, orang hormat, apalagi hendak kemana aja, hendak napa aja kawah. Paman zahida fil mal wal jah fahuwa siddiq, barang siapa yang zuhud, barang siapa yang tidak menghiraukan, tidak mengingini pada harta dan kedudukan. Ini kadang menghiraukan. Zuhud itu jangan diartikan kadang mempunyai. Zuhud itu artinya tidak menghiraukan, tidak mengingini. Bukan berarti tidak memiliki. Nabi Sulaiman, nabi yang termasuk orang yang paling zuhud, tapi beliau banyak punya harta. Rasulullah orang yang paling zuhud, tapi beliau paling menguasai hati manusia. Siapapun tunduk hormat kepada beliau, baik kawan ataupun lawan. Jadi orang yang memiliki harta, orang yang memiliki kedudukan, jangan diartikan mereka tidak zuhud. Orang yang tidak zuhud itu adalah orang yang mengingini memiliki harta, mengingini memiliki kedudukan, walaupun kada didapatnya. Itu sudah bukan zuhud. Nah, jadi barang siapa yang zuhud pada harta dan kedudukan, ini kadang menghiraukan harta, kadang menghiraukan kedudukan, adakah, kadadakah, kada jadi perhatiannya.
bahwa siddiqun itulah orang gelarnya siddiqun, benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa man zahida fil mal dunal jah, barang siapa yang zuhud pada harta, dia kadang menghiraukan harta, adakah kada jadi masalah. Tapi dunal jah, bukan jah. Tapi kalau soal jah, dia sangat ingin memilikinya. Dia sangat ingin bahwa manusia itu tunduk patuh di bawah telunjuknya. Harta kada jadi masalahnya. Bahkan dia rela membuang harta untuk mendapatkan jah. Nah, bahwa murain, maka itulah orang yang riya. Orang yang riya, orang yang minta cari perhatian kepada makhluk Allah. Wa man zahida fil jah wa ahabbal mal, orang yang zuhud pada jah, kedudukan, ingin dihormati orang kah, kada kah, yang penting duit banyak. Pikirannya, keinginannya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dilicihkan orang, dihormati orang, kada jadi perkara, yang penting dapat duit. Nah, bahwa laim itu orang yang tercela. Wa man ahabbal jah wal mal kana asgharu uqubatihi hirmanahuma, barang siapa yang mencintai kedudukan, mencintai kekayaan harta, adalah sepaling inting hukumannya, dia tidak berhasil mendapatkan keduanya itu. Orang yang hidup ingin banyak punya harta, ingin dihormati orang, hukuman yang paling kecil bagi dia, dia tidak mendapatkan keduanya. Kedudukan kada taulihi, harta kada taulihi. Itu merupakan salah satu kata mutiara atau hikmah daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian beliau berkata lagi, tadhabud dunya syai'an fa syai'a hatta yabqa minha syai'. Hilang dunia itu satu persatu, sedikit demi sedikit, sehingga tidak ada yang tersisa dari dunia itu sesuatu. Akhirnya dunia habis. Kalamu ahlil haqqi wassidqi nurun wa barakah wa in kana ghaira fasih, wa kalamu ahli takalluf war riya zulmatun wa wahsyah wa in kana fasiha. Perkataan orang yang benar, perkataan orang-orang yang ahli kebenaran dan kejujuran, perkataannya itu mengandung cahaya dan barakah, walaupun dia itu tidak fasih. Di Makkah tuh ada dahulu kisah orang dahulu, ada ngarannya salah seorang ulama besar yang bernama Syekh Ahyad Al-Bughuri. Orang Bughur cuma lawas di sana dan meninggal di sana. Nah, jadi beliau itu kalau mengajar ini suara gimit dan kada kau didengar, kada paham. Jadi waktu belajar itu apa sih membaca tadi aja, ada tahu juga nih saya kong. Cuma ada aja orang mengaji. Nah, cuma kayaknya bulik ke rumah dapat apa yang dibacakan sidin tadi. Walaupun kada pasti, cuma orangnya itu ahli kebenaran dan kejujuran, perkataannya mengandung nur dan barakah. Wa kalamu ahli takallub warriya, sedangkan perkataan orang yang bersusah payah, ini bersusah payah mengatur kata-kata supaya nyaman didengar orang, bersusah payah menyusun kalimat-kalimat supaya bagus didengar orang, dan tujuannya adalah supaya orang ketujuh mendengar, riya. Perkataan seperti itu gelap dan jauh dari barakah, sekalipun orangnya pandai bicara, fasihan, fasih. Di majelis saja kita ketujuh, di majelis saja kita paham, di majelis saja kita mengerti. Begitu sudah bulikan, buyar hilang semua anang diterangkan tadi.
Man lam takun lahu basiratun tahdihi tala ta'abul muallimina wal muaddibina fihi. Berkata lagi Al-Habib Abdullah Al-Haddad, orang yang tidak ada baginya mata hati, tahdihi yang menunjuki akan dia. Orang ini orang nang kada dapat hidayah, kada dapat petunjuk Allah. Ta'ala ta'abul muallimin wal muaddibina fihi, maka lamalah, panjanglah, lawas jadinya kesusahan guru-guru dan orang yang mendidik pada orang itu. Susah guru mendidik, susah guru mengajari. Kenapa? Orang yang diajarin kada dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau berkata lagi, man takabbara 'alal haqqi wa ahlihi ibtalahu Allah bidzul al-batili wa ahlihi, bacaannya. Fayajtami'u 'alaihi 'inda dzalika 'uqubatani wa musibatani wa tafutuhu manqabatani wa mathubatani. Barang siapa yang sombong atas kebenaran, dipadahi nang bujur kada mau makai, itu artinya sombong atas kebenaran. Wa ahlihi, dan sombong kepada orang-orang yang benar. Orangnya benar, memadahi kebenaran, dihinakannya. Kebenaran kada dipakainya, nang memadahi dihinakannya. Nah, orang seperti itu Allah balakan dia dengan kehinaan. Al-batil, batil kehinaannya, dan ahlinya batil. Orangnya kena selalu salah, dan kawannya pun orang-orang nang salah. Orang memadahi, orang menasihati, orang beri saran, orang nang bujur, papadahnya bujur, kada dipakai, sombong adanya. Allah siksa dia, Allah balakan dia dengan kehinaan. Cuma macam ini, hal nang macam ini kada kaya lumbuk langsung padas. Pahamlah, lumbuk tuh igutnya padas. Nah, orang nang macam ini dibalakan Allah dengan kehinaan, langsunglah hina kada. Mungkin kayaknya 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, atau sudah tuanya. Fayajtami'u 'alaihi inda dzalika 'uqubatani wa musibatani, maka terhimpun atasnya ketika yang demikian 2 siksa dan 2 musibah. Inya selalu salah kaina, kawannya orang yang salah-salah. Dan luput akan dia 2 kemuliaan dan 2 kebaikan, 2 pahala. Kebenaran luput kaina, orang-orang yang benar kada mau mengawaninya. Dan berkata lagi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, al-mu'minu yatajawwazu fil adat wa la yatajawwazu fil ibadat. Nah, ini sangat penting, sangat bagus. Wal munafiq yatajawwazu fil ibadat wa la yatajawwazu fil adat. Orang yang beriman itu kurang lebih dalam masalah adat. Kalau masalah adatnya dilanggar kada apa-apa juga, digawe kada berpahala. Masalah adat ini, orang yang beriman itu dia kurang lebih aja dalam masalah adat, tapi dia tidak mau kurang lebih dalam masalah ibadat. Nah, itu orang munafik kurang lebih aja urusan ibadat, yang penting adat pas. Ini banyak terjadi pergaulan kita di kampung, di masyarakat.
kadang-kadang kada sesuai lawan adat, cuma ibadat baik. Nah kalau kita beriman, kita mementingkan ibadat. Ibadat kada kawa kurang lebih. Kalau adat kada jadi masalah kurang lebih, paling-paling sambati orang satu umat. Man lam yattahim nafsahu bi kulli wirdin wa sadarin waqa'a minha kullul balayal kubar, bacaannya kullul balayal kubar. Man lam yattahim nafsahu, barang siapa yang tidak menyangka buruk terhadap dirinya, barang siapa yang tidak menyangka jahat terhadap dirinya pada tiap-tiap wirid dan berpaling dari wirid, jatuhlah daripada diri itu seluruh bala-bala yang besar. Kadang-kadang kita bila sudah berwirid, bila sudah berbacaan, bila sudah berzikir, apalagi lawas, kita sudah merasa untung, merasa baik, merasa berpahala banyak. Bila mana kita berbuat satu kemaksiatan, kita berbuat satu dosa, kita berpaling daripada wirid, kita lo merasa-rasa hina, merasa-rasa banyak dosa, merasa luput. Padahal mestinya perasaan seperti itu baik di waktu kita berpaling daripada wirid atau waktu melaksanakan wirid itu. Tontong kita berwirid, kita tetap sangka buruk lawan diri kita. Jam berwirid kada karuan tadi, jam berwirid tadi kada husu, jam berwirid tadi hati ke mana. Amun tentu diterima Allah Subhanahu wa taala wirid ikam itu. Nah, mestinya macam itu. Bila kada macam itu, artinya bila kita berwirid sudah merasa baik diri kita, nah maka diri kita akan jatuh padanya bala-bala yang besar. Rubba da'in ilal hawa wa tabi'ah wa huwa yadda'i annahu yad'u ila ad-din wa syariah. Kerap kali seorang pendakwah itu mengajak kepada hawa dan tabiat, sedangkan dia mengaku bahwa dia mengajak kepada agama dan syariat. Orang yang menjadi mubalik, orang yang jadi dai itu kerap kali mengajak manusia untuk berbuat kebaikan. Dikiranya itu adalah bagian daripada agama dan syariat, tapi kadang-kadang itu bisa dia mengajak orang kepada hawa nafsu dan tabiat tanpa disadarinya. Al-ilmu 'alaika hatta ta'mala bihi fa idza 'amilta bihi kana al-ilmu laka. Ilmu itu membahayakan engkau sehingga engkau amalkan dengannya. Bila engkau amalkan dengan ilmu, maka ilmu itu memberi manfaat bagi engkau, memberi keberuntungan bagi engkau, memberi kesenangan bagi engkau. Jadi ilmu bila kada diamalkan, dia akan menjadi bala lawan kita. Alaika, bila diamalkan, dia akan memberi kesenangan bagi kita. Nah, nang macam ini jangan diambil kesimpulan mundin tu baik kada beilmu ha. Kada beilmu, kada tahu hukum Allah, tapi orang itu baru masuk Islam, atau orang itu hidupnya jauh di pegunungan-pegunungan nang kada tapi ada manusia, orang itu dimaafkan. Ngapa ya memperbuat ini? Ulun kada tahu ya Allah, ulun hanya saja masuk Islam, itu dimaafkan. Kenapa ya melakukan yang dilarang? Ulun kada tahu ya Allah, ulun sejak dilahirkan hidup jauh daripada manusia, dimaafkan Allah. Itu kejahilan yang dimaafkan.
Tapi kalau kita hidup di tengah orang yang berilmu, kita hidup di tengah masyarakat luas, kita kada berilmu, justru menambah kecelakaan bagi kita. Kenapa kamu berbuat ini? Orang kada tahu bang. Di mana kamu hidup di Barabai, bertambah siksanya. Bertambah siksa. Pertama, inya siksa meninggalkan menuntut ilmu. Yang kedua, siksa perbuatannya bertentangan dengan ilmu. Nah, kalau orang nang berilmu itu inya kada memakai ilmunya, ini satu aja. Kewajiban nuntut ilmunya sudah dilaksanakannya. Kewajiban nuntut ilmu sudah dilaksanakannya. Cuma pengamalannya aja kada, nah sebuting aja inya. Orang nang kada beilmu hidup di tengah-tengah kota itu dua, satu kada menuntut ilmu, yang kedua kada mengamalkan ilmu. Nah, jadi al ilmu itu alaika hatta ta'amala bihi fa idza amilta bika anal ilmu. Jadi hidup di tengah masyarakat, di tengah perkotaan atau di kampung-kampung yang banyak orang menuntut ilmu, itu kada ada alasan kada tahu hukum Allah Subhanahu wa taala. Kada ada alasan. Ma adhallatil khadra'u aw aqallatil ghabra'u ashadda hamakatan. Hamakatan bacaannya mimman ya'lamu husna syai'in wa huwa lahu tarikun wa ya'lamu qubha syai'in wa huwa lahu fa'ilun. Ma azallatil khadra, tidak menaungi langit atau tidak menanggung oleh bumi, akan yang bersangatan bodoh daripada orang yang tahu kebaikan sesuatu tapi dia tinggalkan kebaikan itu. Itu manusia yang paling bodoh di muka bumi dan di bawah langit ini adalah orang yang tahu kebaikan tapi kada menggawi. Dan dia mengetahui kejahatan sesuatu dan itu dia laksanakan, itu dia perbuat. Wa huwa lahul kubuh wa huwa fa'ilun, memperbuat. Dabbir summa fa'al fakir summa kul. Pikirkan olehmu kemudian perbuatlah. Pikirkan olehmu kemudian katakanlah. Dabbir, renungkan dahulu, pikirkan dahulu, hanyar berbuat, hanyar bagawi. Pikirkan dahulu, hanyar berkata-kata. Kafa ahlal akhirati syarafan anna kulla ahadin yuhibbu ayyun saba ilaih wa illam yakun minhum. Cukup akan orang-orang yang cinta akhirat itu kemuliaan, bahwa tiap-tiap orang suka bahwa dikatakan kepada dia cinta akhirat, sekalipun dia bukan cinta akhirat. Itu kemuliaannya orang cinta akhirat. Jadi orang yang cinta akhirat itu kemuliaannya apa? Siapapun suka dan kepingin dikatakan cinta akhirat, padahal dia kada cinta akhirat. Orang tuh kada cinta akhirat, tapi kita padahal ini orang ini cinta lawan akhirat, ini pasti suka, pasti suka. Wa kafa ahlad dunya dha'atan anna kull ahadin yakrahu ay yuzkara fi jumlatihim wa in kana min akabirihim. Dan cukup bagi orang-orang yang cinta dunia itu kehinaan, kerendahan, bahwa tiap-tiap orang benci bahwa disebut dia termasuk orang cinta dunia, sekalipun dia orang yang paling cinta kepada dunia. Orang-orang cinta dunia tuh padahal kan ikam ini cinta benar dengan dunia, ini sarek. Walaupun ini sangat cinta kepada dunia, apalagi nang kada cinta makin sarek. Orang tuh kada cinta dunia, padahal cinta dunia, ini sarek. Orang nang cinta dunia pun dipadahkan cinta dunia, ini kada ketuju. Nah, itulah kehinaan daripada dunia ini. Kadang akunya dipadahkan cinta dunia, walaupun ini cinta dengan dunia.
akbarul kabair az-zahirati wal batina antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Paling besar dosa baik zahir dan batin bahwa engkau menuntut dari kawan-kawan engkau dunia, sedangkan mereka menuntut daripada engkau akhirat. Orang hendak lawan kita menuntut ilmu, orang hendak lawan kita menuntut agama, orang hendak lawan kita menuntut beramal, tapi di hati kita mengingini kepada mereka itu, mereka memberikan dunia kepada kita. Itu merupakan akbarul kabair, dosa yang sangat besar, baik zahir ataupun batin. Di hati kita menghendaki inya supaya memberi kita dunia, sedangkan inya menghendaki kita memberi akhirat. Wa minha, dan sebagian lagi manukila yang dinukil anil Habib al-Arif billah Abdurrahman bin Mustafa al-Idrus radhiyallahu anhu wa nafa'ana bih qala radhiyallahu anhu law kanat tanfa'uhu ta'atuka wa lam yakhluq fiha siwaha lam yakhluq fika siwaha walau kanat tadurruhu ma'siyatuka lam yakhluqha fika walakinna naf'a wad durra aidani ilaika. Ini hikmah daripada Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Salah satu manakib beliau yang dikisahkan oleh Habib Zain dahulu Al-Idrus, Abdurrahman bin Mustafa ini sidin di Mesir. Orangnya kada punya apa-apa, jadi hidupnya berjalan. Suatu hari sidin singgah di warung, hendak minta makan lawan orang. Tukang warung gak mau. Lalu sidin pajah lampu semesiran, pajah semesiran tuh lampu. Abut orang Mesir lampu pajah, terpaksa beri makan sidin. Ini Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. Ujar sidin, lau kanat tanfa'uhu ta'atuka, jikalau taat kita ini, sembahyang kita ini manfaatnya kembali kepada Allah, tidak menjadikan Allah pada engkau selain taat. Andai kata bila kita taat, Allah nak untung. Bila kita sembahyang, Allah nak untung. Kita membaca Quran, Allah nak untung. Allah kadang menjadikan pada diri engkau selain taat, karena menguntungkan Allah. Dan jikalau memudaratkan akan Allah itu maksiat engkau, kalau kita berbuat maksiat Allah terganggu, kalau kita berbuat maksiat Allah rugi, niscaya Allah kadang menjadikan pada diri engkau itu maksiat. Tetapi memberi manfaatnya taat, memberi mudaratnya maksiat, aidani ilaika, kembalinya kepada engkau, kembali kepada kita. Sembahyang kita nang untung, maksiat kita nang rugi. Af'alullah kulluha hasanah, bermula perbuatan Allah itu seluruhnya baik. Kenapa? Li'annaha imma fadlun wa imma adlun, karena perbuatan Allah itu antara dua, bila kadang memberi karunia atau memberi keadilan. Memberi karunia bagus, memberi keadilan bang bagus juga. Kita kada sembahyang, tapi kita kada dihukum Allah, itu Allah memberi karunia lawan kita, kan bagus nih tuh. Kita kada sembahyang, itu patah batis kita, itu Allah memberi keadilan, bagus juga, Allah maha adil. Nah jadi kada ada perbuatan Allah yang kada baik, hanya berputar antara dua, karunia dan adil. Kullu ma fil wujud af'aluhu, seluruh nang di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Ma'annahu harramal fawahis, serta bahwa Allah mengharamkan maksiat, kejahatan. Seluruh yang ada di alam semesta ini adalah perbuatan Allah. Taat, maksiat,
sakit, sihat, fakir, miskin, kaya, semuaan perbuatan Allah. Dan Allah mengharamkan kejahatan. Fasallim, terima itu. Terima. Ya, etikatkan di hati bahwa Allah seluruhnya, bahwa dunia ini seluruhnya, alam semesta seluruh ciptaan Allah, dan Allah mengharamkan yang bawahis, yang jahat. Terima. Wala tunakis, jangan hendak meneliti, mencari-cari, jangan hendak diurati lagi. Contohnya urati kayak apa? Contohnya kayak apa Allah memperbuat sesuatu tapi mengharamkanlah, kayak apa itu? Nah, jangan lagi dicariin itu. Bila cariin itu kena terbalik tuh. Kita wajib menerima bahwa itu perbuatan Allah seluruhnya, dan Allah mengharamkan yang jahat. Jangan hendak dicari-cari lagi. Kenapa? Kun fi ta'atika nadhiran ila man dunaka wa ila man fawqaka. Jadilah engkau dalam urusan taat memandang kepada orang yang di bawah engkau dan orang yang di atas engkau. Kita berbuat taat, umpamanya kita kemampuan kita sehari sembahyang sunat 100 rakaat. Kemampuan kita bersedekah sehari 100.000 rupiah. Tengok orang yang di bawah yang sembahyang sunat kada kawa. Tengok orang nang kada kawa bersedekah. Dan tengok juga orang nang sembahyang 1000 rakaat. Tengok juga orang yang bersedekah 1.000.000 sehari. Litashhada fadlallah alaika wa taslama minal ujbi, agar engkau bisa menyaksikan anugerah Allah atas engkau dan engkau selamat daripada ujub. Kita sembahyang kawan 100 rakaat semalaman, latih kawan semalaman guring. Nah, kita melihat betapa besarnya karunia Allah lawan kita, petunjuk lawan kita. Sekamar, sepemakanan, umur sama, ada kawainya bang. Kita 100 rakaat semalaman. Nah, kita menyaksikan anugerah Allah sangat besar lawan kita. Tapi itu hijau karena 1000 rakaat. Supaya apa? Supaya jangan timbul sombong, jangan ujub dalam hati kita. Karena muntah itu di bawah aja mau kena ujub. Masa paharatnya seorang. Nah, itihi nang di atas pada itu. Wa kun fi ahwalid dunya nadhiran ila man dunaka tastarih wa la takun nadhiran ila man fawqaka tat'ab. Kalau dalam hal urusan dunia, jadilah engkau memandang kepada orang di bawah aja. Nah, urusan kekayaan nang di bawah aja itu. Kita diisi duit 10.000, pandang nang 1.000. Nang 1.000 pandang nang kada sing duitan. Lapang tuh engkau, tastarih, engkau lapang. Jangan memandang kepada orang yang di atas engkau. 100.000 yang dipandang bisi duit, tat'ab, engkau lapah jadinya, engkau payah jadinya. Wafiqil kulla wa khallin niyyata ma'allah. Ujar sidin lagi, sesuailah seluruhnya dan biarkan niat bersama Allah. Nah, ini pendapat ungkapan daripada Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrusi. Ini kan bakawan siapa terserahnya. Bakawan orang baik, bakawan orang saleh, bakawan orang fasik, anak bakawan hantu, silahkan. Tapi yang penting niat engkau jangan lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Amun kawa macam itu, amun kada pengaruh. Ini orang yang sudah jiwanya matang bersama Allah. Kawan siapa kan ada jadi masalah. Macam laut ditimbai babi, ditambahi macam-macam. Tetap laut tu suci lagi mensucikan. Coba digayung, sagayungannya bisa banyu. Gugur saya cacak sudah najis sagayungan ini.
Nah orang nang kada kuat mental hanya bakawan saja, man orang nang maksiat sudah mendak maksiat juga kada kawa dipakai. Ini wa fikil qul wa khallin niyata ma Allah. Ittakhidin nasa kullahum asdika. Nah lanjutannya, jadikan manusia seluruhnya kawan. Manusia nang manakah? Nang Islam kah, nang kada kah kawan. Bimahabbatil muwafiqin, dengan mencintai orang-orang yang cocok, yang sepaham, seagama. Wa mudaratil mukhalifin, dan toleransi kepada orang-orang yang menyalahi, yang berlainan pendapat lawan kita. Anta lam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu minan nas kullama turid. Engkau tidak bisa mendapati dari diri engkau sesuatu yang engkau kehendaki. Kita kada akan bisa mendapati, memiliki semua yang kita kehendaki. Sudah nyata itu. Kita kada akan bisa memiliki semua yang kita cita-citakan. Pakaifa turidu minan nas kullama turid. Bagaimana engkau berkehendak dari manusia tiap-tiap yang kamu kehendaki. Apalagi menghendaki orang macam itu macam ini. Kehendak kita seorang aja kan banyak dan kada biris. A'ati man yastahiqqu wa man la yastahiq, yu'tikallah ma tastahiqqu wa ma la tastahiq. Berikanlah kelebihan orang nang berhak. Kalau sudah nang berhak habis, beri juga nang kada berhak. Macam orang-orang yang punya harta, orang-orang yang punya duit itu orang kada berhak diberi. Tapi karena kita hendak memberi, nang berhak sudah habis, beri juga nang kada berhak. Niscaya Allah akan memberikan kepada engkau yang engkau berhak dan yang engkau tidak berhak. Mestinya kita kada berhak pun ke surga Firdaus nih tuh, karena amal kita kayak apa. Tapi karena kita dalam dunia membiasakan macam tadi, Allah berikan kita surga yang tinggi, walaupun sebenarnya kita kada berhak masuk ke situ. Majma'ul khairat sidqun ma'al haq wa khuluqun ma'al khalqi. Kumpulan segala kebaikan adalah kejujuran bersama Allah dan budi pekerti yang baik bersama makhluk. At-turuq ila Allah la tuhsa fil iksar wa aqrabuha ilaihi al-dhullu wal inkisar wal iftikar. Jalan menuju Allah tidak terhingga banyaknya. Paling dekat jalan kepada Allah adalah hina, inkisar sama aja, iftikar fakir. Paling cepat menyampaikan seseorang itu kepada anugerah Allah, kepada ma'rifat Allah, paling cepat adalah merasakan kehinaan diri, karena memang diri itu hina. Nah, di mana kita menyadari bahwa diri kita ini hina, diri kita ini kada punya daya upaya, diri kita ini lemah, diri kita ini berhajat. Bila kita selalu demikian, itu paling dekat untuk menyampaikan kita kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih cepat daripada wirid-wirid amalan-amalan yang lain. Kun bainal khawf war raja, jadilah engkau antara takut dan harap. Takut kepada Allah bila mana kita dihadapkan kepada maksiat. Harap kepada Allah bila mana kita sedang melakukan ibadah dan taat. Kalau Allah Ta'ala wa yad'unana, mereka berdoa akan kami ragaba, gemar, warahaba, dan takut. Man talaba man lam yukhlaq ta'iba wa lam yurzaq. Barang siapa mencari yang tidak diciptakan Allah, dia akan susah dan kada akan terdapat. Siapa mencari nang kada diciptakan Allah, lapas seorang dan kada tak ulihi. Nang apa nang kada diciptakan Allah, nang dicari manusia. Wa huwa rahah fi hadhihi dunya, kesenangan dalam dunia, kelapangan dalam dunia.
Dalam dunia nih kita hendak belapang-lapang, hendak benyaman-nyaman, kada kawa. Kenapa? Karena Allah kada menciptakan kelapangan itu dalam dunia ini. Talabur raha fid dunia muhalun. Kalau kita mencari kelapangan dalam dunia itu mustahil. Hendak pindah begana kemana? Ke hutan. Kenapa tuh ke hutan? Hendak belapang-lapangnya. Tambah abut di hutan gak enak. Dalam dunia Allah kada menciptakan nangarannya raha tuh kada ada. Ada aja masalah. Almar'u ma'aman ahab, seseorang itu beserta yang dia cintai. Kita mencintai orang kafir, di akhirat lawan inya kawan. Kita mencintai orang beriman, di akhirat lawan inya kawan kita. Almar'u ma'aman ahab. Bihadal kalam, pada ini perkataan wa'dun wa wa'id, janji baik dan ancaman. Almar'u ma'aman ahab itu ada ancaman di situ, ada janji yang baik. Kalau kita mencintai orang yang baik, kita selamat. Kayak orang Arabi lawan Nabi, wahai Rasulullah, membetakon lawan pian apabila hari kiamat. Ujian Nabi napa garang yang sediakan dengan hari kiamat itu? Kata napa-napa, cuma ulun cinta kepada engkau wahai Rasulullah. Lalu ujian Nabi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu nantinya di hari kiamat beserta yang dia cintai. Nah, wa'id di situ ada juga ancamannya. Kalau kita mencintai orang nang durhaka kepada Allah, kita mencintai orang yang menentang kepada Allah, nah di akhirat kita bersama mereka. Panzur tuhibbu man panzur, tengok olehmu. Tuhibbu man, engkau mencintai seseorang, hatta takuna ma'ahu, sehingga engkau bersama dia. Allahumma rzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuka innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, berikanlah kami cinta engkau dan cinta orang-orang yang mencintai engkau. Sesungguhnya engkau atas tiap-tiap sesuatu itu berkuasa. Nah, di situ wa minha ma nukila pulang anil Habib Al-Allamah Ahmad bin Umar Al-Hinduan. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-muwafaqata daima fid din wal dunya wal akhirah. Allahumma salli sayyidina salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, taqdi lana biha min jamil hajat, wa tudkhilna biha min jamil sayyi'at, wa tawfana biha ala darajat, wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhar rajuluna minna syafa'atan Sallallahu alaihi wasallam. taslim